Sekitar 2 tahun 8 bulan, ya Belum ya belum 3 datang tahun lah bulan ya? Juni. Belum 3 tahun ya, Oke, baru sebelumnya masih seumur jagung ya, Teh. Di charity shop 2 bulan, retail mhm yang pertama setahun, nah yang mhm sekarang udah berjalan setahun setengah, mhm. itu banyak sekali yang saya dapat. Mereka nanya kapan mau mulai, istilahnya kalau Udah kita mau gitu mulai aja? saat itu juga mereka, Bisa? ya oke aja Oh, gitu ya. Saya eee, bilang, "Ya saya mulai ini deh berapa hari lagi," gitu ya waktu itu, oke. "Bisa nggak saya mulai 2 atau 3 hari lagi," gitu. Jadi syaratnya Terus cuman ngasih, paspor mungkin ya? paspor, terus kalau, kita punya, BRP ya, Teh, ya, 16 tahun Iya. sampai 70 tahun ada. Oke, ya menariknya di Iya. Inggris itu gitu ya, jadi usia itu nggak jadi satu halangan. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Sebelumnya saya udah ngobrol-ngobrol sama Teh Cynthia yang sudah divaksin. Kenapa Teh Cynthia udah divaksin duluan? Nah, kita mau nyambung lagi ya Teh ya di part kedua nih Teh. Jadi, boleh dijelaskan dulu Teh Cynthia itu kerjanya di Saya kerja di salah satu perusahaan yang di bidang farmasi and retail. Saya kerjanya tuh customer advisor atau ada yang bilang juga customer assistant, datang ke sebentar, store kita. tapi sebelum panjang Mhm. lebar, kita belum tanya dulu ini profilnya Teh Cynthia. Teh Cynthia sudah berapa lama tinggal di Inggris? Sekitar 2 tahun 8 bulan, ya. 2 tahun Saya 8 bulan. datang ya, Belum 3 datang tahun lah bulan ya? Juni. Belum 3 tahun, ya. Oke, Baru sebelumnya masih seumur jagung ya, Teh. sebelumnya dari Indonesia atau dari negara lainnya sebelum turut suami ke Inggris? Dari Indonesia, Oh, iya. dari Indonesia, oke. Nah ini, sebelum Teh Cynthia kerja di sini, begitu, pindah ke Inggris, gimana ceritanya sebelum bekerja di sini? Bekerja di tempat lain juga kah? Iya, jadi waktu saya datang itu bulan Juni 2018, saya pengen kerja gitu ya, Teh, ya. Mhm. Tapi memang memang awal-awal tuh ada rasa ragu-ragu, "Bisa nggak ya kerja di Inggris?" Gitu. Saya kan dari Indonesia, terus apa ya, yang bisa saya kerjakan di sini gitu. Mhm. Terus saya pikir, kan saya suka kalau ke kota, ke pusat kota gitu, Mhm. banyak toko, terus ada charity shop. Saya Mhm. lihat mereka punya poster gitu, butuh volunteer. Terus saya Oke. tanya ke suami, "Volunteer di charity shop itu seperti apa?" Gitu. Terus, suami menjelaskan, ya itu volunteer di charity shop memang nggak dibayar gitu. Terus, Sebentar, boleh dipotong? boleh? Untuk pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, nanti saya jelaskan dulu, yang namanya charity shop itu jadi di Inggris itu banyak sekali yayasan yang non profit. Jadi Betul. yayasan tersebut, menggalang dana dari warga, salah satunya adalah dengan dia punya toko. Jadi, kita yang mau ngasih sumbangan barang, mulai dari pakaian, mainan anak-anak, buku, pernak-pernik, perabotan dapur dan apapun kita sumbang ke yayasan tersebut, sama yayasan tersebut dijual kembali. Jadi toko itu menjual barang-barang second dari, sumbangan warga. Nah, adapun para pekerjanya adalah, beliau-beliau ini yang bekerja paruh waktu mengabdikan diri tanpa dibayar, kurang lebih gitu ya, Teh? Betul. Oke, Iya, sok dilanjut. betul. Nah, terus gimana kata suami, boleh? Ya boleh, kalau suami saya dukung apapun yang mau saya lakukan gitu, Teh, ya. Dia bilang, "Ya kalau memang itu yang saya mau lakukan nggak apa-apa." Saya pikir kalau saya kerja, volunteer itu saya cari pengalaman, ya, Teh, ya, Mhm. dan untuk menumbuhkan rasa percaya diri juga gitu. Gimana proses Mhm, mulai dari, jalan-jalan, lihat di case-nya, dicari lowongan pekerjaan gitu? Terus ngelamar mhm. manual atau lewat email atau lewat ke company yang si charity shop-nya itu atau gimana? Langsung aja ngobrol sama, manajernya, terus nanti mereka, ngasih form, Mmm, yang penting kita kan punya, visa itu punya work permit, itu aja yang oke, penting. syaratnya adalah memang punya visa kerja Syaratnya ya? adalah punya, ya, jadi kita Oke punya izin untuk bekerja di sini gitu, oke. karena saya ikut suami, jadi saya punya, eee,
permit untuk bekerja atau Oke. study di sini. Oke. Nah, itu sih yang pertama. Oke. Terus, dan mereka sangat welcome, mereka sangat senang kalau ada orang yang mau Mau jadi volunteer gitu, Teh. volunteer, oke. Iya, betul. Jadi Teh Cynthia bilang, "Saya mau ngelamar." Langsung yang dilihat syarat-syarat Ya, standar itu oke, mulai kerja berapa hari sesudah ngomong sama manajernya itu? mereka nanya kapan mau mulai. Istilahnya kalau Udah kita mau gitu mulai aja? saat itu juga mereka, Bisa? ya oke aja Oh, gitu ya. Saya eee, bilang, "Ya saya mulai ini deh berapa hari lagi," gitu ya waktu itu, oke. "Bisa nggak saya mulai 2 atau 3 hari lagi," gitu. Jadi syaratnya Terus cuman ngasih, paspor mungkin ya, iya identitas betul, diri, itu doang? identitas diri, paspor, terus kalau, kita punya, BRP ya, Teh, ya, BRP Mhm. card itu biometric, eee permit card. Nah, di Mhm. situ kan ada ditulis juga kan kalau kita ada work permit dan Mmm. kapan visa Mhm. kita expired di Mhm. sini. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan Oke. gitu. Dari ngomong pertama sama si manajer langsung oke kerja, hari ke berapa akhirnya kerja? 3 hari kemudian saya sudah mulai kerja di situ. Gimana hari eee, pertama kerja? Ya pasti pertama juga masih nervous tapi, karena, lingkungannya tuh nyaman ya, Teh, ya. Mereka semua tuh Welcome, sangat welcome mendukung. dan friendly gitu dan Mhm. mereka, Mhm. ya sangat sangat membantu kita untuk cepat untuk Beradaptasi. berbaur lah, beradaptasi, Oke, betul, Teh. ya buat pemirsa channel YouTube Rosimela nih, uniknya Charity Shop ini, jadi segala usia itu bisa kerja di situ. Saya sering ketemu nenek-nenek yang udah 70 tahun masih kerja melayani di toko Charity Shop itu, ya Teh ya, di Betul tokonya betul. Teh Sintia yang paling tua umurnya berapa? Saya nggak nanya ya, Teh. Cuman Berapa, kira-kira tapi perkiraan itu ya sekitar 70 tahun lah, 70 Teh. ada, karena mereka Dari yang usia 16 tahun iya. sampai 70 tahun ada. Oke, ya menariknya di Iya, Inggris itu gitu ya, jadi usia itu nggak jadi satu halangan kalau selama namanya volunteer iya, ya, apa namanya, betul. menyediakan waktu dan tenaga untuk melayani, untuk jadi penjaga toko di toko tersebut. Jadi mulai 16 tahun anak sekolahan pulang sekolah misalnya sampaikan dengan nenek-nenek juga ada di sana. Nah Iya, anyway toko volunteer itu berapa lama kerja di sana Teh? di situ saya nggak lama sih, Teh, ya, sekitar 2 bulan. Mhm. Karena selama saya volunteer juga saya coba cari kerja. Waktu saya diterima kerja, waktu saya memang agak susah gitu, Teh, untuk Mhm. tetap di volunteer Oke, gitu. mhm. Nah, Eee, tapi waktu di karena volunteer kan kan ya, 2 bulan kan ya? Kerja tiap ya, hari atau sehari, berapa jam atau seminggu berapa hari? seminggu 3 kali, Oke, 3 karena kita hari bisa milih maksudnya. ya? Kita bisa milih Oke. karena ini volunteer jadi terserah kita. Kita Mhm. bisanya cuma, "Aduh saya cuma bisanya hari Sabtu cuma 1 jam," misalkan, nggak Bisa, masalah, atau oke 2 jam, nggak masalah oke. gitu. Tapi Ya, selama 2 bulan itu apa yang didapat dari kerja sebagai volunteer itu? eee, pengalaman terutama ya, Teh, ya, terus, kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita, bersosialisasi dengan orang lain, karena memang saya kan dari Indonesia banget, Teh, ya, belum pernah ke negara lain, jadi memang kita butuh waktu untuk adaptasi memang, tapi yang Mmm. penting asal kita mau. Mhm. Jadi yang saya dapat itu, selain, menemukan rasa percaya diri juga untuk melancarkan Improve conversation bahasa kita gitu, Inggris. bahasa Oke, Inggrisnya gitu ya. iya iya Seperti iya. kan banyak ya, Teh, ya, yang di Indonesia kita pelajari bahasa Inggris tuh di sini tuh beda gitu. Beda, iya iya iya. Iya Nah beda. udah Jadi 2 bulan nih, terus mhm, sambil nyari kerjaan yang proper tapi akhirnya betul, sesudah 2 bulan di volunteer itu percaya diri oke, udah bisa mhm. adaptasi, bahasa Inggris Iya, bagus, punya kemudian punya networking juga, iya, kita punya berhubungan dengan, banyak teman. orang Nah, juga ya, punya banyak terus teman. pekerjaan yang kedua apa tuh? Pekerjaan yang kedua saya, customer assistant di salah Mhm. satu department store, Mhm. eee, ya departemen store kecil lah ya, Teh, ya, bukan yang Mhm. terlalu besar gitu, karena Mhm. saya juga tinggal di kota kecil ya, Teh, ya. Mhm mhm mhm. Nah, di situ saya keterima kerja di situ, terus, kerjanya juga seminggu 3 atau 4 hari gitu. Mhm. Karena memang saya mikirnya, belum mau kerja full time karena kan Mhm. tetap harus membagi waktu dengan anak-anak, Mhm. dengan suami, ya dengan
Keluarga. Apa namanya, ngurus rumah Mhm. juga, Ngurus rumah anak, ngurus tangga, ya. rumah gitu kan. Jadi Mhm. sisa Dan waktu ya baru kerja di retail itu. iya, betul. Karena, Oke. itu memang tergantung orang ya, kebetulan kalau saya memang nggak mau full time Teh, Mhm. kerjanya, jadi saya biar seimbang antara rumah dengan Mmm. pekerjaan Jadi gitu. seminggu 3 hari aja kerjanya? Seminggu 3 hari. Oke. Dan Selama enaknya tuh di sini emang gitu Teh, enaknya. jadi kita Jadi bisa kita ngatur? bisa ngatur gitu, kita Mhm. bisanya kita mau kerja full time atau part time itu kita bisa ngatur, Silahkan. tapi tergantung company-nya juga ya Teh ya, Oke, gitu. heeh. Berapa lama di retail tersebut? Di situ 1 tahun. 1 tahun? Iya, terus karena kebetulan saat saya kerja di situ ada lowongan kerja di tempat lain yang menurut saya lebih lebih menarik gitu. Di retail yang kedua ini 1 tahun ya? Apa yang didapat dari sana? Sekarang, di retail, di charity shop 2 bulan, retail Mhm yang pertama setahun, nah yang mhm. sekarang udah berjalan setahun setengah. Dari kerjaan yang kedua ke kerjaan yang ketiga, dapat informasi dari mana? Dari referensi teman kah? Dari Oh, cari di betul. internet kah? Tahu dari Di mana? Kan internet. Jadi sepertinya, iya. perusahaan yang ketiga ini, sebelum Covid ya? Kerja bulan apa? Iya, September 2019 saya Oh, masuk oke. di Ya situ jauh lah ya. ya, jauh dari Covid. Tapi Mhm. anyway, yang kerjaan ini taunya dari internet, kemudian, Iya, dari ngelamar, terus apa syarat yang disyaratkan? Maaf maaf boleh tanya umur dah? Maksudnya di usia sekian masih masih memungkinkankah? Memungkinkan sekali Teh, usia berapapun itu di sini tuh kalau kita melamar kerja, mereka tidak lihat usia, tidak lihat, bangsanya dari mana, tidak dilihat istilahnya penampilan fisik atau apa, itu Tinggi tidak dilihat gitu. badan, apalah, I enggak ya? iya, enggak, Yang penting mah bisa kerja apalagi aja? single atau menikah atau apa itu enggak, sama sekali enggak gitu. Oke. Jadi Jadi yang dilihat itu potensi. ya, sebentar dipotong, sebelumnya saya juga udah Mhm. ngobrol sama, Teh Ane, dia juga, punya karir di usia 36, artinya usia 36, kan asalnya full mom, kemudian mencari pekerjaan di umur 36, kemudian dia menjadi carer, link-nya di pojok kanan atas Mhm. nanti lihat ya. Seusia kita-kita di sini itu masih bisa mengembangkan diri ya Teh ya, udah kerja di satu Iya, company, masih bisa, kemudian iya, udah kerja di company itu enggak hanya sampai situ, disekolahkan juga dan yang penting mah mau aja, betul. ya mau untuk Yang penting mengambil mau. Iya, mengambil tahap betul. itu gitu. Iya. Jadi Dan saya juga mulainya sudah bukan usia muda ya, Teh, ya, mhm mhm, eee, samalah sama, masih ya sepantaran dengan ya lebih Teh tua dari Ane, Teh Ane lah ya. oke ya Tapi 11 mereka nggak lihat oke, dari usia gitu, yang iya, penting kemauan aja. heeh. Intinya Iya. intinya buat kita-kita, ibu-ibu yang di Inggris ini mempunyai, kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dan bekerja di bidang apapun selagi mau Di gitu ya, bidang Teh? apapun. Betul betul, Teh, Oke. iya. Nah Jadi apapun mereka mereka bisa lakukan di sini, kesempatannya itu banyak sekali dan, mhm. mereka tuh sangat menghargai kita gitu, Teh. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi tadi teh dari, retail yang pertama teh 1 tahun ya Teh, kemudian pindah ke mana pindahnya tadi Teh, nama retailnya? Ke retail lagi, tapi Mhm. lebih ke farmasi juga ya, Teh. Walaupun nggak ada latar belakang sekolah farmasi, tapi bisa ya Teh kerja di sana? Iya, bisa bisa yang penting kita mau belajar aja, Teh, Mhm gitu. mhm, oke, Karena mereka menyediakan training-nya, mhm, tinggal kita yang, mau atau enggak gitu oh oke. untuk Nah kayak, ini. obrolan sebelumnya sama Teh Ane, dia juga jadi carer dikasih kursus atau course-nya itu cuman 1 minggu langsung bekerja. Nah, kalau buat Teh Cynthia kerja di situ ada course dulu nggak? Atau disekolahkan atau mungkin kumaha? Waktu diterima kerja, ya itu banyak sekali ya, Teh, course-nya, karena saya customer advisors itu course-nya lebih ke store ya, Teh, ya, store, termasuk manajemennya segala macam, Mhm dan karena kita itu juga involve dengan farmasi, jadi saya juga ada training, pharmacy skill service juga, dan itu saya juga baru baru selesai ya, Teh, ya, ada sertifikatnya. mhm.
Dan setelah itu, kalau saya mau untuk lanjut ke level berikutnya itu disediakan juga Teh, karena memang disediakan ada pharmacy school di perusahaan kita tuh gratis ya Teh. Mhm. Jadi asalkan kita mau itu kita bisa jadi pharmacy assistant ya, jadi dispensing assistant, terus Mhm. sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Oh, seru ya Teh. Nah, sebelum Iya, berarti 3 tahun yang lalu itu posisi ini masih di Indonesia ya? Nggak kebayang kalau betul. Enggak, kemudian kerja di bidang ini. 3 tahun ya belum 3 tahun, maksudnya 2 tahun belum ya. 3 tahun yang lalu waktu di Indonesia nggak kebayang kalau di Inggris bakal kerja seperti ini. Nah, sesudah melewati Mhm. rangkaian itu dan sekarang bekerja di sini, ada yang mau disampaikan nggak? Yang saya sampaikan itu, buat teman-teman yang pindah ke luar negeri itu jangan khawatir, untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak sesulit yang kita pikirkan gitu Teh. Asal kita mau cari informasi, terus, mau belajar ya Teh ya, itu mudah untuk mendapatkan Mhm, pekerjaan di bidang iya. apapun gitu. Kalau kita bergerak ada, aksi reaksi di mana kesempatan itu akan menghampiri kita karena kitanya bergerak, tapi kalau kitanya tidak bergerak, jadi kesempatan itu datang ke kita tuh ya nggak kebayang kalau nggak bergerak, jadi harus dimulai dengan bergerak kali ya? Betul, setuju banget itu Teh. Mhm, Iya. ada yang mau disampaikan lagi atau saya pamit saja? Kayaknya cukup ya Teh ya, kalau misalkan Oke ada yang mau nanya bisa nanti komen aja di oke. videonya Teh Rosy. Siap, yang mau bertanya boleh Yang mau komen nanti bertanya. di bawah. Hatur nuhun pisan ya Teh ya obrol-obrolnya, semoga obrolan ini bisa membawa manfaat. Oke, buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang belum, subscribe segera subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol dengan para diaspora Indonesia lainnya di Inggris ataupun di luar negeri yang mudah-mudahan obrolan ini bisa membawa manfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih ya Teh ya. Iya, sama-sama Teh Bye, Rosy. assalamualaikum. Waalaikumsalam.